Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Israel Zevi Muti dan rekan saya Dendi Juliaji Pamungkas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perbandingan arsitektur von Neumann dan non-von Neumann dalam pemrosesan dan penyimpanan data. Di mana yang kita tahu, arsitektur von Neumann adalah sebuah model komputer yang dirancang oleh matematikawan John von Neumann pada tahun 1945. Arsitektur ini merupakan dasar bagi hampir semua komputer modern. Pentingnya pemrosesan dan penyimpanan data dalam komputasi modern tidak dapat diabaikan. Berikut kita akan membahas terkait gambaran singkat tentang pentingnya kedua aspek tersebut. Yang pertama ada pemrosesan data. Nah, pemrosesan data di sini merupakan inti dari komputasi modern. Ini mencakup segala hal mulai dari operasi sederhana seperti penambahan dan pengurangan hingga operasi yang kompleks seperti analisis data dan kecerdasan buatan. Contohnya CPU atau Central Processing Unit. Nah, ialah komponen utama dalam sistem komputer yang mengatur operasi-operasi yang dilakukan pada data. Nah, ada juga terdiri dari unit kontrol atau control unit. Nah, ini mengontrol aliran data dan instruksi serta unit aritmatika dan logika. Ini yang melakukan operasi matematika dan logika. Berikut ada contoh dari memori sentral atau memori. Nah, terdiri dari dua bagian utama, yaitu memori utama atau main memory dan memori sekunder atau secondary memory. Nah, memori utama itu menyimpan instruksi-instruksi program dan data yang sedang diproses. Memori ini dapat diakses secara langsung oleh CPU. Berikut yang memori sekunder itu menyimpan data yang lebih besar namun tidak bisa diakses secara langsung oleh CPU, contohnya hard disk atau SSD. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang penyimpanan data. Nah, penyimpanan data di sini ialah kemampuan untuk menyimpan informasi dan instruksi program dalam sistem komputer. Contohnya memori adalah memori ini ialah komponen penting dalam penyimpanan data. Nah, ini termasuk RAM atau Random Access Memory. Gunanya untuk penyimpanan data sementara yang dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Dan penyimpanan jangka panjang seperti hard disk dan SSD atau solid state drive. Data yang disimpan dalam memori itu diperlukan untuk eksekusi program dan operasi-operasi komputasi lainnya. Tanpa penyimpanan data yang efisien, komputer tidak akan dapat menjalankan program untuk menyimpan hasil pemrosesan. Berikut kita akan membahas tentang arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ialah model komputasi yang paling umum digunakan di komputer modern. Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ialah unit pemrosesan pusat atau CPU. CPU di sini ialah inti dari setiap komputer yang mengambil instruksi dari memori, mendekode instruksi tersebut, dan melakukan operasi yang diperlukan pada data. Yang kedua ada memori. Dalam arsitektur von Neumann, data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama. Memori ini biasanya terdiri dari RAM atau Random Access Memory yang dapat diakses secara acak. Berikutnya ada bus data.
Bus data ini adalah jalur komunikasi di antara CPU, memori, dan perangkat input atau output lainnya di dalam sistem. Bus data memungkinkan transfer data antara komponen-komponen ini. Yang berikut ada instruksi program disimpan bersama dengan data dalam memori. CPU mengambil instruksi ini secara berurutan dan melaksanakannya satu per satu. Nah, dalam arsitektur non-Newman, prosesor secara bergantian mengambil instruksi dan memori, menguraikannya dan melakukan operasi pada yang disimpan pada memori yang sama. Nah, ini adalah model yang sangat efisien dan mudah dipahami. Dengan demikian, masuk ke contoh kasus penggunaan arsitektur von Neumann yang menonjolkan kelebihan-kelebihan. Yang pertama, ada komputasi umum. Arsitektur von Neumann sangat efisien untuk aplikasi umum seperti pengolahan teks, pengolahan gambar, dan pengolahan data. Misalnya, dalam pengolahan teks, CPU dapat secara berurutan mengambil instruksi untuk membuka file, membaca isi teks, dan melakukan operasi pengolahan teks seperti pencarian atau penggantian. Yang berikut ada sistem operasi. Sistem operasi modern seperti Windows, Mac-OS, dan Linux itu didesain berdasarkan arsitektur von Neumann. CPU menjelaskan instruksi-instruksi dari sistem operasi secara berurutan, memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai jenis aplikasi dan memanfaatkan berbagai layanan sistem. Berikut ada aplikasi kantor. Suite perangkat lunak kantor seperti Microsoft Office atau LibreOffice itu bekerja dengan baik pada arsitektur von Neumann. Nah, pengguna dapat membuka dokumen atau melakukan pengeditan, menyimpan perubahan, dan melakukan operasi lainnya secara efisien karena CPU menjalankan instruksi-instruksi dengan urutan yang tepat. Yang keempat, pemrograman umum. Bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++ dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan arsitektur von Neumann. Pengembangan dapat dengan mudah mengembangkan program yang kompleks karena CPU dapat menjelaskan instruksi-instruksi program secara berurutan. Yang kelima, komputasi ilmiah. Arsitektur von Neumann sangat berguna dalam komputasi ilmiah, seperti arsitektur non-Neumann. Nah, berikut kita akan membahas tentang arsitektur non-von Neumann. Arsitektur non-von Neumann ini mencakup berbagai model komputasi yang berbeda dari model von Neumann. Nah, beberapa contoh arsitektur non-von Neumann termasuk yang pertama itu SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Dalam
Single instruction multiple data itu satu instruksi yang diterapkan pada banyak data secara bersamaan. Ini sering digunakan dalam komputer paralel untuk tugas-tugas seperti pemrosesan gambar dan grafika. Yang kedua ada MEMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Dalam MIPD ini, beberapa unit pemrosesan bekerja secara independen pada data yang berbeda. Ini juga sering digunakan dalam komputer paralel untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan yang lebih kompleks dan terdistribusi. Yang ketiga ada arsitektur tanpa memori utama bersama. Nah, ada juga arsitektur non-von Neumann dan di mana instruksi dan data disimpan dalam konfigurasi yang lebih terdistribusi atau paralel tanpa memori utama bersama seperti pada von Neumann. Nah, perbandingannya ialah perbedaan utama antara arsitektur von Neumann dan arsitektur non von Neumann terletak pada cara instruksi dan data diakses dan diproses oleh sistem komputer. Contoh kasus penggunaan arsitektur non-von Neumann yang menonjolkan kelebihannya ialah yang pertama itu pemrosesan paralel. Arsitektur atau non-von Neumann seperti SIMD atau Single Instruction Multiple Data dan MEMD atau Multiple Instruction Multiple Data sangat efektif dalam pemrosesan paralel. Contohnya adalah dalam komputasi ilmiah seperti simulasi cuaca atau analisis genetika, di mana pemrosesan paralel dapat mempercepat waktu komputasi secara signifikan. Kedua, kecerdasan buatan. Jaringan syaraf tiruan atau neural networks dan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan dalam kecerdasan buatan seringkali memanfaatkan arsitektur non-von Neumann. Nah, pemrosesan pembelajaran mesin dan efisiensi dapat dijalankan secara paralel di banyak node atau unit pemrosesan, meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Berikutnya ada grafika komputer, di mana arsitektur non-von Neumann seperti GPU atau Graphic Processing Unit sangat efisien dalam memproses grafik dan visualisasi. GPU dapat melakukan operasi yang sama pada banyak data secara bersamaan yang berguna dalam aplikasi seperti permainan komputer, simulasi fisika, dan rendering grafik. Yang keempat ada pemrosesan data real time. Arsitektur non-von Neumann itu dapat digunakan dalam sistem pemrosesan data real time seperti jaringan sensor, nirkabel, atau sistem kendali otomatis. Dalam konteks ini, pemrosesan paralel dan distribusi instruksi dan data secara lokal dapat meningkatkan respon waktu sistem secara signifikan. Yang kelima ada pemrosesan big data. Dalam analisis big data, arsitektur non-von Neumann seperti arsitektur data streaming dan pemrosesan berbasis memori itu dapat meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem.
Nah, pemrosesan data secara distribusi dan paralel dapat membantu meningkatkan volume data yang besar dengan lebih efisien. Yang terakhir ada simulasi fisika. Dalam simulasi fisika kompleks seperti dinamika fluida atau simulasi partikel, arsitektur non-von Neumann itu dapat mempercepat waktu komputasi dengan memanfaatkan pemrosesan paralel. Ini memungkinkan para peneliti untuk memodelkan fenomena alam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Kepada Mas Dendi Yuliajit Pamungkas, saya persilakan. Baik, saya Dendi Yuliajit Pamungkas akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan antara arsitektur von Neumann dengan arsitektur non-von Neumann dalam konteks pemrosesan dan penyimpanan data. Yang pertama yaitu kelebihan dalam arsitektur von Neumann itu sederhana dalam desain dan implementasi. Selanjutnya dapat menangani sebagian besar aplikasi umum dengan efisien. Yang ketiga, instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Lalu yang keempat, ada konsep yang sudah mapan dan terbukti. Namun, arsitektur von Neumann juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama ada terbatas dalam memanfaatkan paralelisme. Lalu yang kedua, rentan terhadap bottleneck pada akses memori. Dan yang terakhir, terbatas dalam kinerja untuk aplikasi yang memerlukan pengolahan data yang sangat paralel. Untuk arsitektur non-von Neumann juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu memungkinkan pemrosesan paralel untuk kinerja yang lebih tinggi, dapat dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, juga memungkinkan pengoptimalan untuk kasus-kasus khusus, juga dapat menangani tugas-tugas dengan kompleksitas data yang tinggi. Selain itu, kekurangan dari arsitektur non-von Neumann yang pertama ada memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks, juga memerlukan program yang lebih kompleks dan bergantung pada efisiensi pengelolaan paralel. Kami juga menjelaskan tentang dua model komputasi yang berbeda, yaitu dalam arsitektur von Neumann, model komputasi yang paling umum digunakan di komputer modern, memisahkan proses eksekusi instruksi dan data dalam memori yang sama. Kelebihannya seperti tadi yang ada di kolom tabel, yaitu sederhana, efisien untuk aplikasi umum, dan mudah dikembangkan. Sama juga kekurangannya seperti yang di tabel data, yaitu rentan terhadap bottleneck pada akses memori. Lalu selanjutnya ada arsitektur non-von Neumann, yaitu termasuk berbagai model komputasi yang berbeda seperti SIMD, MIMD, dan arsitektur berbasis memori, yaitu yang memungkinkan pemrosesan paralel untuk kinerja yang lebih tinggi dalam tugas-tugas khusus. Jadi kelebihannya juga meliputi kemampuan untuk memanfaatkan paralelisme, pengoptimalan untuk tugas-tugas spesifik, dan penanganan data yang lebih kompleks. Sama juga kekurangannya adalah mencakup kompleksitas yang lebih tinggi dalam desain dan pemrograman, serta ketergantungan pada efisiensi pengelolaan paralel. Selanjutnya ada kita pentingnya memilih arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, yaitu pemilihan arsitektur yang tepat
dapat memiliki dampak pada kinerja, efisiensi, dan skalabilitas sistem komputer. Ya, berikut adalah penekanan pada pentingnya memilih arsitektur yang sesuai. Itu yang pertama ada kinerja optimal, lalu yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada skalabilitas, yang keempat ada ketersediaan pengembangan dan dukungan, lalu yang kelima ada keandalan dan kecocokan fungsional. Yang pertama kinerja optimal, yaitu arsitektur yang cocok untuk dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya dalam aplikasi yang membutuhkan proses dan paralel yang tinggi, arsitektur non-von Neumann mungkin lebih sesuai daripada arsitektur von Neumann. Lalu yang kedua ada efisiensi. Apa itu efisiensi? Yaitu arsitektur yang tepat dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi seperti CPU dan memori pun juga dipertimbangkan karena memilih arsitektur yang sesuai dapat menghindari pemborosan sumber daya yang berharga. Juga pemborosan dengan harga. Jadi menentukan budget itu bisa sesuai dengan spesifik yang kita mau. Lalu yang ketiga ada skalabilitas, yaitu arsitektur yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan sistem. Dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan aplikasi di masa depan. Lalu yang kelima ada ketersediaan pengembangan dan dukungan, yaitu yang didukung oleh industri dapat memberikan akses lebih banyak terhadap alat dukungan dan tenaga kerja yang terampil. Yang terakhir ada keandalan dan kecocokan fungsional, yaitu adalah memilih arsitektur yang dapat memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Aplikasi adalah kunci untuk menghindari kegagalan sistem. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan yang mungkin dipertanyakan, bisa tulis saja di grup WhatsApp atau langsung japri. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum.